Halo semuanya. Di video kali ini saya ingin mengganti oli mesin mobil Kia Rio tahun 2012. Ini udah dipakai sekitar 5.000 kilo, kurang dikit sih, kurang 30 kiloan lagi. Cuma nggak apa-apa lah, kita ganti aja. Saya pakai oli yang sama di pemakaian sebelumnya, yaitu dari merek PTT Lubricants. Untuk tipenya itu yang performa Sintex Plus atau semi sintetik ya. Untuk kentalannya SAE nya itu yang 5W30, sesuai rekomendasi dari pabrikan Kia nya. Ini sama kayak mobil Grand Avega juga yang hatchback. Untuk api servisnya itu kalau Kia Rio itu api SN minimalnya, jadi cari yang di atasnya atau minimal SN. Jadi ada SN, lalu SN plus, ini SP ya, jadi di atas SN juga. Lalu Ilsak GF 6A kalau PTT ini, kalau minimalnya itu Ilsak GF 5. Jadi ini sesuai spesifikasinya, sesuai. Nanti sekarang juga ganti filter olinya juga. Ini dari Hyundai Motor Indonesia. Ini untuk tipenya kalau kalian nyari. Jadi dia ini agak lebar gitu. Untuk kunci yang dibutuhin tuh saya pakai kunci ring kayak gini. Lebih bagus sih pakai kunci shock ya, ukurannya 17. Jadi cari yang shock 6 PT itu, yang 6 cc. Jadi dia ngepas ke baut tabnya biar nggak rusak. Sebenarnya ini agak kurang bagus sih, cuma ya udahlah adanya ini. Lalu kunci filter olinya saya pakai yang model rantai gini. Nah, kelemahan model rantai ini nanti itu si filter olinya itu lecet atau rusak lah. Jadi emang harus diganti. Jadi tiap ganti oli kalau bisa ganti juga filternya, karena kemampuan menyaringnya pasti bakal berkurang sih kalau udah dipakai 5.000 kilo. Nggak mahal banget kok, ini harganya saya beli 35.000 untuk yang merek HMI. Ada juga merek-merek lain yang lebih murah, ada yang 25, merek-merek alternatif tuh. Bebas lah mau pakai apa aja. Terus corong buat masukin oli baru. Oke, yang pertama itu kita buka dulu baut tabnya. Ini posisinya ya dari depan. Kita harus ngolong. Oh ya, jangan lupa sediain juga nih buat pembuangan oli lamanya. Nah, ini posisinya kalau dari depan ya. Nah, yang ini. Jadi dia nggak jauh dari filter oli nih, yang merah, yang biru. Ini udah saya longgarin karena susah kalau sambil video. Bukanya biasalah, buka baut berlawanan arah jarum jam. Nah, ini tinggal kita buka aja. Ntar takutnya kontrak. Ini saya ngerjainnya malam karena lagi bulan puasa. Kalau siang takutnya capek, aus, malah batal. Hemat budget juga sih kalau ganti oli itu bisa sendiri di rumah. Kalau ke bengkel ada biaya jasanya sekitar 50.000 hingga 100.000 lagi mana bengkel. Dan ini udah saya longgarin, tinggal di lepas. Nah gini. Nah, ini baut tabnya udah lepas, tuh olinya turun ya. Olinya udah hitam nih, 5.000 kilo. Jadi performa olinya pasti bakal berkurang. Nah, ini saya biarkan dulu sambil
itu ngalir, ini kita buka yang dari atas. Nah giniin aja biar lebih kencang lagi. Nah ini kan posisinya udah dongkrak ya, udah di extend juga, jadi ini saya turunkan dulu supaya posisi mobilnya datar, jadi olinya tuh bener-bener keluar semua. Ini saya turunkan dulu, nanti saya skip dulu. Kelewat ini sebelum diturunin dongkraknya, jadi kita lepas dulu filter olinya. Nah ini posisinya ya, yang warna biru ya. Udah saya longgarin tadi karena susah kalau sambil video, jadi posisinya gini nanti ngebukanya. Ini buat pemula, kalau belum pernah jangan takut buat nyoba, karena saya juga pemula, pemakai doang. Nah ini posisi saya sambil megang HP. Kalau dua tangan lebih gampang, jadi tinggal diputer gini aja. Nah gini. Nah, udah longgar, tinggal dilepas. Jangan lupa ini penampungnya kita geser. Nah nanti keluar juga tuh oli dari filter olinya. Jadi sebelum dongkrak kita turunin, ini kita lepas dulu nih filter oli. Ini saya ganti olinya setelah mobil dipakai sebentar ya, jadi saya mikirnya olinya biar bersirkulasi dulu. Nah, kenapa penting mengganti filter oli tiap ganti oli? Karena ada oli yang ketampung di sini. Jadi kalau kita nggak ganti filternya, otomatis oli barunya bakal kecampur sama oli lama yang ada di filter oli. Makanya harus diganti. Oke, ini udah saya lepas. Nah, baru selanjutnya saya turunin dulu dongkraknya. Nah, dongkraknya udah saya turunin, jadi mobilnya udah rata. Untuk masih netes ya, jadi posisinya harus datar biar oli lama tuh keluar semua. Kalau di bengkel kan dia di bawahnya tuh bolong ya, jadi mekaniknya masuk. Cuma kalau ganti oli sendiri kan kita harus pakai dongkrak. Dan kalau bisa punya jack stand biar aman. Ini kita buka supaya olinya semuanya keluar. Gini aja. Ini filter yang lama, jadi bisa dipakai sih sebenarnya, cuma nggak optimal aja dia penyaringan olinya. Jadi ya lebih baik ganti aja tiap kita ganti oli. Kalau pakai yang semi sintetik ya 5.000 ganti, kalau yang full sintetik bisa 10.000. Ini saya 5.000 kilo, kurang lebih sekitar 4 bulan pemakaian. Ini baut tapnya bisa kita bersihkan dulu. Saya bersihkan pakai karburator spray. Lalu dilap. Ini ada ringnya ya, baut tapnya ada ringnya, jangan sampai hilang ringnya.
Oke, tinggal kita tunggu aja, habis itu nanti saya dongkrak lagi, kita pasang filter oli yang baru sama ganti oli barunya. Jadi saya skip dulu. Nah, ini oli oli lamanya ya, setelah pemakaian 5000 kilo dia hitam. Jadi ini bisa dipastikan pelumasannya udah berkurang ya kemampuannya, jadi lebih baik diganti tepat waktu lah, 5000 kiloan. Lalu kita pasang filter oli baru plus baut tapnya, tapi sebelumnya ini diolesin dulu sama oli baru. Diisi dulu pakai oli baru, itulah. Terus ini si karet hitamnya ini kita olesin dulu supaya nanti pas dipasang nggak lecet. Ini tips dari bengkel sih. Oke, selanjutnya kita pasang dulu ini baut tap sama filter olinya. Untuk masang baut tapnya pakai tangan dulu aja ya, jadi pastiin dia ngikutin alurnya nih, jangan langsung pakai kunci, takutnya alurnya belum pas terus kita paksa malah nanti jebol. Nah, ini kita kencengin, aduh kencengan licin. Udah sekuat tenaga aja, tapi jangan dipaksa. Selanjutnya kita pasang filter olinya. Sama pasang filter olinya juga pakai tangan aja, dan ngencenginnya nggak perlu pakai alat, pakai tangan aja, takutnya terlalu kencang malah nanti jebol dan lecet kan filter olinya kalau pakai alat yang model rantai gitu. Jadi katanya sekuat tenaga pakai tangan aja. Nah, selanjutnya kita ganti atau kita masukkan oli baru. Nah, ini oli barunya warnanya gitu ya, kuning kecoklatan. Kalau yang udah dipakai 5000 kilo hitam gitu. Kapasitas olinya itu kok di buku manual kalau nggak salah 3,3 liter. Ini saya pakai 3 liter lebih dikit. Ini saya pakai oli sisa penggantian sebelumnya. Jangan lupa selalu pastiin oli kalian tuh ori ya. Jadi oli ori itu ini ada segelnya, segel dari brandnya. Jadi ini 2 liter pertama. Ini literan ketiga.
Nih kita cek di dipsticknya gimana. Bentar. Ntar saya lap dulu. Nggak terlalu kelihatan, olinya masih baru, masih bening. Jadi kapasitasnya tuh 3,3 liter sama filter oli. Nah, selanjutnya itu nanti bawahnya kita taruh kertas ngecek udah bener atau belum, atau ada kebocoran. Sebelumnya saya tutup dulu. Nah, untuk ngeceknya setelah ganti oli kita taruh aja kardus atau kertas buat ngecek ada bocor atau enggak gitu. Takutnya pemasangan filter oli sama baut tapnya kurang kencang atau miring. Nah, ini nggak ada yang netes ya, jadi aman. Kalau yang di luar-luar ini mah yang tadi pas buka pertama. Oke, segitu aja videonya. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau ganti oli sendiri di rumah, terutama untuk pengguna Kia Rio. Terima kasih.